Oke guys, kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas 4 saya di pemrograman dasar. Langsung saja. Nah, ini untuk demonstrasinya. Di sini terdapat nama saya sendiri, Muhammad Alifi Farodi, dengan panjang namanya sekitar 24 kata, termasuk kedua spasi ini ya teman-teman. Kedua spasi ini. Lalu ini nama dalam huruf kecil, dan ini untuk tanggal sekarang. Oke, saya refresh ya. Sudah. Ini untuk pemrograman saya. Di sini saya terdapat variabel nama yang berisikan nama saya. Lalu saya mempunyai fungsi lagi, yaitu fungsinya adalah untuk mengukur panjang nama dengan menggunakan string length dan memanggil variabel nama atau fungsi nama agar Muhammad Alifi Farodi ini dapat dihitung hurufnya ada berapa, termasuk spasi ya. Lalu ini untuk nama kecilnya, saya menggunakan string to lower, dan caranya juga sama, memanggil nama. Lalu masuk ke sini echo ini untuk menampilkan output tadi ya teman-teman, yang ada di sini tadi. Lalu kembali lagi dari ini Asia Jakarta, karena kalau saya nggak pakai ini, kalau saya nggak pakai Asia Jakarta ini, setelah saya research tanggal maksudnya waktunya bakalan beda dengan kalau cuma pakai echo date dan year. Oke, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini ya teman-teman, yaitu menghitung diskon dan harga. Pertama-tama yang pasti saya sempat ngasih penjelasan ya ini ya teman-teman, biar lebih jelas. Sekarang saya biar kelihatan. Saya kasih ini aja. Oke, lanjut. Ini untuk saya membuat fungsi diskon yang berisikan parameter harga dan persen. Lalu saya membuat variabel baru di mana nanti ini berisikan harga dikali dalam kurung persen dan dikali dalam kurung persen dan dibagi 100. Ini per 100 ya. Lalu di sini kita mengembalikan harga dari persen ini tadi yang sudah dihitung tadi. Nah, gimana nih caranya biar bisa tahu kalau ini itu sudah terjalankan programnya? Yang pasti kita harus isi dulu di bagian ini. Nah, di bagian sini kita contoh kasih diskon 33%. Nah, lalu di bagian harga akhir ini nanti, variabel harga ini nanti itu tuh bakalan mengambil fungsi diskon yang berisikan harga, karena dan di sini diskon. Kenapa kok bukan potongan? Karena di diskon ini anggap saja sebenarnya sudah terjalankan untuk perintah yang ini. Lalu PP akan memunculkan harga. Ini untuk harganya di sini, terus ini untuk harga akhir. Di variabel ini yang berisikan fungsi harga dan diskon. Oke, sekarang kita coba 33%. Oke, jadi 67%. Jadi 67.000. Oke, terus sekarang coba saya ganti ke 40. Terus uang kita ada sekitar berapa ya? 500.000. Ya, 20%, diskon 20%. 20% ganti harusnya. Oke, benar. Oke, itu untuk yang kedua.
Oke teman-teman, saya akan jelasin kembali buat bagian ini ya. Gimana caranya kita tahu kalau diskon ini itu sudah terproses. Jadi gini, yang pertama kita akan masukkan harga, kita akan memasukkan diskonnya dulu. Contohnya kita taruh diskon 50%. Nah, lalu di bagian harga akhir ini kan variabel. Dan di sini kita memanggil fungsi yaitu diskon yang berisikan parameter harga dan persen. Nah, kenapa kok di sini diskon dan bukan persen? Bukannya harus sama? Ternyata tidak. Karena yang sebenarnya kita butuhkan itu posisinya, karena ini dan ini posisinya sama di diskon ini kan, ini fungsi diskon dan ini parameternya. Nah, di graf ini kan sama, jadi meskipun persen dan ini itu beda, tapi selama posisinya sama, nilai dari diskon ini akan naik ke persen. Kalau persen membaginya dengan per 100 lalu dikali harga, lalu setelah itu harga dikurangi potongan. Harga ini dari harga ini ya teman-teman, dari harga awal, dan potongan itu dari 50% yang sudah dijumlahi di sini di proses ini, yaitu 50% dibagi 100 lalu dikali harganya 500 ya. Oke, kali ini untuk tugas yang ketiga. Di sini saya ini untuk demonstrasinya, yaitu dapat nilai UTS 70 dan 60. Di sini kita akan menghitung rata-rata nilainya, lalu nanti akan mengembalikan status lulus satu tidak lulusnya. Masuk codingan. Nah, ini codingan saya. Nah, di sini saya menggunakan pembuatan fungsi, lalu ini untuk fungsinya, nama fungsinya, dan ini untuk parameternya itu ya UTS dan UAS. Lalu ada variabel baru yang dimana rata-rata. Nah, nanti di sini kita akan menjumlahkan nilai UTS dan UAS lalu dibagi 2. Dan ini untuk statementnya, lulus atau tidak lulusnya. Jadi jika rata-rata nilai itu tuh lebih atau sama dengan 60, dia akan masuk lulus. Cuman kalau semisal dia di bawah 60, dia akan tidak lulus. Ini untuk nilai UTS-nya, saya akan coba dengan nilai, oke, kalau kayak gini kan ini kan pasti lulus karena penilaiannya itu 70 ditambah 60 itu 130 ini dibagi jadi 2 jadinya 65. Karena sudah melebihi 60 maka dia akan masuk ke lulus. Tapi semisal kalau ini kita ganti ke 50 dan ini 55, maka hasilnya akan tidak lulus karena 50 kita tambah 55 hasilnya 105. Nah, 105 ini kita bagi jadi 2, hasilnya 52,5, yang dimana itu berada di bawah ya 60. Dan ini untuk ikon nilai UTS, ini untuk nama yang di sini. Kalau nilai UTS memanggil ini, nilai UAS memanggil ini, dan hasilnya. Jadi ini untuk seterusnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.